Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel receh. Mau bikin video recehan lagi. Ya mudah-mudahan sih berikutnya nanti nggak jadi recehan gitu ya. Ya tetap recehan tapi recehan dolar gitu loh bro ya. Agak naik level sedikit. Oh my god. Wow. Ini adalah isinya disk bro. Jadi gue mesen disk brake PSM buat si Setio pengen gue ganti piringannya karena si piringan aslinya tuh udah agak kemakan gitu. Nah sekalian aja gue upgrade pakai disk PSM 320. Nah ini gue dapet dari Bukalapak. Ini rapih banget bro packingnya. Gue bilang sih bang di ini ya bang, di packingnya supaya rapi, supaya nggak peyang bla bla gitu. Diturutin, ini rapi banget. Ntar gue tag juga sellernya. Oke, cakep ini packingnya rapi. Oke, langsung kita unboxing cuy. Keberadaannya potong bebek angsa di kuali. Nyonya minta dansa 4 kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan, lala. Jangan, tebal banget cuy. Jangan isinya 2 nih, dapat bonus. Set susah pak. Bedel cuy. Malu, bener ya 2 nih kayaknya. Bismillah 2 kayak lu. Satu, cuman ada 1. Ya kira dalamnya ada 2. Kosong cuy. Tralala. Oke, sekarang sudah gua buka. Kayak gini penampakannya cuy. 4,5 mm. Jadi tebal disknya ini 4,5 mm. Coba bener gak nih, gue ukur ya. Bener cuy, lebih malah 4,5 lebih. Gue gak tau lebih apa sikmat gue yang jelek, gue gak tau juga dah. Pokoknya dia nggak kurang dari 4,5. Berarti dia kan kagak bohong nih. Ya kan kalau lebih tebal juga bagus lah. Nah terus di sini tuh ada kayak kode-kode apa itu ya. Ini kalau gua nggak salah dulu nih sempat didebatin nih bro, kode-kode yang kayak gini-gini tuh. Jadi katanya ada yang nggak sebagus kualitas yang mana gitu, tahun pembuatan sekian itu. Nah itu gua nggak paham juga bro soal itu ya bro ya. Ya semoga aja ini nih yang bagusnya lah. Nah, ini dapat bracketnya. Jadi ini sebenarnya tuh buat Ninja 2,5 bro. Tapi di custom ke si Ninja RR sama si sellernya. Nah ini dapat bracket tambahan nih kayak gini. Ini tebal juga, coba gue ukur. Kayaknya sih sekitar 6 mili deh ini. Ya bener, bagus bracketnya tebal ya meskipun dia customan gitu. Ya udah kepasang cakramnya. Pemasangannya PNP ya cuy ke velg Rossi ini. Artinya ke velg standar orinya juga PNP. Nah ini untuk si bracket kalipernya bagus cuy, tebel ya kan. Ya menurut gue sih ini recommended seller sih ya, karena barangnya bagus, packingnya juga rapi banget. Terus kalau gue lihat harganya juga lebih murah daripada seller-seller yang lainnya gitu ya. Nanti gue tulis deh di kolom deskripsi, barangkali kalian juga mau ganti gitu ya cakram model kayak gini. Tapi gue kagak di endorse asli. Kagak di endorse cuy. Nah kita tuh sering nyebut cakram ini nih cakram floating ya cuy, karena dia dibagi dari 2 part yang sebenarnya nggak nyatu nih. Dia dikonek sama semacam ring gini. Kalau orang tukang bubut bilang tuh kelingan gitu ya. Nah dia beda bahan, tapi sebenarnya sih ini bukan floating juga ya cuy. Ini masuknya tuh semi floating, bener floating tapi bukan yang floating sebenarnya gitu. Nah ini masuknya semi floating karena di sini nih cakram model gini seharusnya dia ada clearance, ada apa ya, ada jarak gitu, jadi dia bisa bergerak. Kalau di semi floating ini dia geraknya tuh nggak sebegitu banyaknya, nggak kasat gitu ya, nggak kasat mata, bisa kelihatan. Dia nanti akan bisa nyesuaiin geraknya tuh ya pada suhu tertentu lah. Kalau udah mulai panas lu pakai ini ngerem gitu kan, jadi panas. Nah ini dia bisa nyesuaiin tuh baru geraknya. Kalau kayak gini nggak kelihatan geraknya. Beda sama yang
full apa namanya yang floating sebenarnya gitu ya, yang disebutnya full floating gitu. Lu giniin aja tuh si yang full floating mah udah gerak gitu, udah kelihatan banget seolah-olah rusak gitu, padahal itu fungsional memang seperti itu. Terus kelebihannya tuh kalau lu pakai cakram kayak gini, itu kelebihannya lebih cepat ngelepas panas cuy, karena dia ini kan memang beda bahan ya, bukan beda bahan sih, jadi nggak satu bahan yang sama gitu, dipisah nih 2 part. Jadi panasnya ketika lo ngerem tuh cuman ada di sini aja gitu, nggak sampai segitu banyaknya ke sini. Nah jadi ini dia juga kalau lo pakai panasnya tuh lebih cepat ngelepas lah, lebih cepat keluar gitu. Jadi untuk ngerem tuh juga lebih optimal istilahnya. Kalau resiko ngelos karena panas gitu ya, resiko ngerem karena panas berlebih itu lebih sedikit lah, lebih kecil daripada cakram yang model fix yang satu bahan. Ini yang contohnya kayak cakram belakang gini nih. Nah ini model, nah itu model apa namanya, model cakram fix gitu. Lebih bagus lah kalau untuk optimalisasi pengereman gitu. Nah terus kalau untuk si cakram yang semi floating kayak gini, itu masih bisa lah kalau lu pakai di kaliper yang standar gitu, standar pabrik ini nih. Ini dia kan modelnya aksial ya bro, aksial fleksibel. Aksial tuh artinya dia masuk bautnya dari sini nih gitu. Dia masih bisa lah kalau dipakai di apa kaliper yang fix gitu, yang nggak fleksibel gini, ini juga dia masih bisa sih, masih bisa masuk gitu, karena dia memang ada clearance-nya gitu. Beda kalau misalkan lu pakai yang full floating, lu pakai di kaliper yang fleksibel kayak gini, itu fungsinya malah kurang maksimal cuy, karena dia si cakramnya aja tuh udah clearance-nya udah banyak gitu, udah goyang gitu, ditambah ininya juga goyang, jadi sama-sama bergoyang dia kan, jadi kagak maksimal gitu dipakainya. Nah yang pasnya itu kalau yang full floating, jodohnya itu ya pakai yang si kaliper fix kayak model si Brembo lah gitu, Nissin 4 piston. Nah itu dia fix, nggak fleksibel nih, nggak pakai karet-karet kayak gini nih. Nah, ini masih standar, model kayak gini masih inilah, masih bisa gitu dipakein ke kaliper yang standar kayak gitu bro. Jadi tujuannya gue ganti si disc ini tuh, pertama memang disc orinya dia nih udah agak kemakan cuy, jadi gue gantilah pakai yang model kayak gini sekalian, lebih gede gitu, diameternya 320. Terus yang kedua ya gue mau tahu pengaruhnya si disc ini sama pengereman Ninja RR yang standar tuh signifikan apa enggak. Standar di sini tuh artinya si kaliper pengeremannya sama apa ini master remnya itu masih standar ori pabrik ya cuy. Pengaruhnya signifikan apa enggak gitu, gue mau tahu. Nanti gue test ride juga, tapi gue nggak tahu nih bakalan ada video test ride apa enggak, karena gue nggak punya GoPro cuy, gue pakai HP aja video ini. Tapi insya Allah lah informasinya informatif lah ya. Oke stay tune aja, nanti gue coba, tonton videonya sampai habis. Nah oke cuy, ini jadi lagi mau buat tes ya pengeremannya. Ini sih sebelumnya udah sempat gue bawa muter-muter juga ya, kurang lebih mungkin 10 kilo lah. Tadi udah gue bawa muter-muter biar kampasnya tuh napaknya rada rata lah gitu ya. Nah ini gue pengen coba nih, rem-remnya deh enak kan nih. Ngomong sepi malam-malam anjir. Ini gue baru dapet temen nih, si Bro Matuy lagi megangin HP gue. Aku lagi ngerem cuy guys. Ya terasa sih bedanya gitu ya sama disc orinya gitu. Lebih pakem yang ini memang cuy, jauh sih. Ini kita coba lagi cuy. Siap-siap cuy. Iya Bro Matuy sampai nungging anjay. Oke cuy, ini kita tes sekali lagi remannya enak apa enggak. Kita jajal gas ya cuy, remnya rada kencang dikit. Ajib cuy, ajib, mantul ya, bagus remnya. Lebih pakem, pokoknya lebih pakem cuy ya. Lu dengan pengereman standar kayak gitu, cuman ganti disc PSM nih udah cukup bagus, pengeremannya cukup optimal. Oke, ciao. Nah ini dia cuy, cakramnya setelah gua coba test ride semalam ya. Memang sih dari pengereman gitu,
ini jadi lebih pakem daripada lu pakai disk orinya gitu ya. Ini lebih pakem karena memang kan ukuran disknya lebih lebar ya, jadi bikin motor tuh lebih cepat berhenti lah gitu. Meskipun ini si kampasnya nih belum maksimal nih cuy, dia napaknya ini masih bisa lebih pakem lagi kalau kampasnya nanti udah napak semua gitu, napak sempurna. Ya memang gue semalam tuh ngetesnya nggak sampai yang benar-benar kencang banget gitu ya cuy, terus ngeremnya juga nggak sampai yang benar-benar berhenti karena di jalan raya masih ada kendaraan-kendaraan lain lah gitu cuy, bahaya juga ya. Ya tapi jujur dari segi pengereman ini lebih baik lah daripada disk orinya gitu. Ya mungkin segini aja kali cuy ya video gue kali ini. Dukung terus channel ini agar terus berkembang. Oh iya, mohon dikoreksi ya cuy kalau gue ada salah-salah kata, atau jika kalian punya pengertian lainnya soal video gue kali ini, silahkan ditambahkan di kolom komentar, kita diskusi sama-sama. Dan silahkan subscribe channel ini jika menurut kalian channel ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video gue berikutnya. Semoga kalian semua sehat selalu. Ciao.